Materi pertama, yang pertama pengertian jaringan. Jaringan komputer atau jejaring komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Dan manfaat jaringan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pengguna karena memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan sumber daya dengan cepat dan mudah. Dan yang terakhir, mempermudah akses informasi dari berbagai sumber baik lokal maupun global. Materi ketiga, pembagian jaringan. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau LAN merupakan suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer MAN ini bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Dan yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. Jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer atau wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Sebagai contoh, lihatlah gambar yang ada di atas. Kita masuk pada materi kedua yaitu dasar teori wireless. Yang pertama, pengertian wireless. Wireless merupakan sekumpulan komputer yang sering terhubung antara satu dengan lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lalu lintasnya. Yang kedua, sejarah wireless. Pada tahun 1997, sebuah lembaga independen bernama IEEE membuat spesifikasi antar standar WLAN pertama yang diberi kode 802.11. Peralatan yang sesuai dengan standar 802.11 dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan transfer data. Yang ketiga, cara kerja WLAN. Wireless LAN menggunakan electromagnetic airwaves atau radio atau infrared dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus tergantung pada sambungan secara fisik. Dan yang terakhir, kelebihan teknologi WLAN. Poin pertama, mobilitas. Poin kedua, kecepatan instalasi. Poin ketiga, fleksibilitas tempat. Poin keempat, biaya pemeliharaan murah. Poin kelima, infrastruktur berdimensi kecil. Dan yang keenam, mudah dikembangkan dan jangkauan luas. Kelemahan teknologi WLAN. Yang pertama, transmit data kecil sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. Yang kedua, alatnya cukup mahal. Yang ketiga, mudah terjadi gangguan antara pengguna lain. Yang keempat, kapasitas jaringan terbatas. Yang kelima, keamanan dan kekurangan terjamin. Yang keenam, intermittency. Perancangan jaringan WLAN. Perancangan jaringan WLAN adalah suatu penerima transceiver yang dipasang di dalam gedung yang bertujuan untuk melayani kebutuhan dan telekomunikasi dalam gedung tersebut baik kualitas sinyal, cangkupan maupun kapasitas trafiknya. Materi ketiga, teknologi Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi yang berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan komunikasi antar perlengkapan elektronik yang dapat saling mempertukarkan data dalam jarak yang terbatas menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Fungsi Bluetooth adalah mempermudah berbagai file, sharing file seperti berbagai file audio, file dokumen, hingga menghubungkan perangkat satu dengan lainnya. Yang kedua, pengertian WiMAX. WiMAX adalah teknologi akses nirkabel pita lebar yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Kelebihannya yaitu
Yang pertama tanpa kabel, yang kedua sinyal dapat menembus tembok atau halangan, yang ketiga biaya relatif murah, yang keempat konsumsi daya rendah, yang kelima hardware yang berukuran kecil, yang keenam Bluetooth dapat mensinkronisasi database dari handphone ke komputer. Kekurangannya yaitu yang pertama, kecepatan data relatif rendah, sinyal yang lemah di luar batasan, dan yang terakhir, sinyal ini menggunakan frekuensi yang sama dengan gelombang LAN.